Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mempresentasikan mengenai ketahanan nasional sebagai tugas pendidikan kewarganegaraan. Baik, sebelum memasuki presentasinya, perkenalkan saya Dava Rahmat Nabil selaku moderator pada presentasi ini dan rekan saya Zahra Rizky Setiabudi, 2 Carian Putri Nuh Tasari, 3 Lindi Cahya Ramadi, 4 Fadil Akbar Pamungkas, kelima Umi Saadah, ketujuh Firanisa Rafa Adinda, keenam Aura Deilila, dan kesembilan dan ke-8 Meya Deyan Pratama, dan ke-9 Risman Manda Immanuel. Baik, untuk penjelasan mengenai latar belakang ketahanan nasional akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Baik, yang pertama ada latar belakang ketahanan nasional. Ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Dari pengertian di atas, tampak bahwa ketahanan nasional berkisar pada masalah pengembangan kehidupan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidup sebagai suatu bangsa. Selanjutnya adalah latar belakang ketahanan nasional. Upaya mempertahankan kelangsungan hidup itu menyangkut dua dimensi yang pokok, yaitu dimensi kesejahteraan atau prosperity approach dan dimensi keamanan, security approach. Dimensi kesejahteraan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Selanjutnya, dimensi keamanan menyangkut pemberian rasa aman kepada masyarakat dengan bebasnya dari segala bentuk gangguan maupun ancaman. Latar belakang ketahanan nasional. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya manakala bangsa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga harus meliputi berbagai aspek. Untuk itulah kita harus membedakan pengertian ketahanan nasional dengan pertahanan nasional atau keamanan nasional. Karena pertahanan atau keamanan nasional hanya merupakan salah satu aspek dari ketahanan nasional. Dengan kata lain, ketahanan nasional memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pertahanan atau keamanan nasional. Baik, selanjutnya ada landasan ketahanan nasional, di mana di sini ada 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan ideal, di mana landasan ideal merupakan Pancasila yang digunakan sebagai dasar ideologi negara yang bertujuan untuk mewujudkan negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional. Dan yang terakhir yaitu ada landasan visioner, di mana landasan visional ini merupakan wawasan nasional yang digunakan sebagai landasan mengenai cara pandang yang benar tentang diri bangsa. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai gambaran tentang kondisi yang harus terwujud untuk mempertahankan keberlangsungan hidup seperti mendukung sama lain. B. Konsepsi. Sebagai sistem pemikiran mengenai penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup. C. Model berpikir. Sebagai pemikiran yang memandang kehidupan nasional sebagai suatu kesatuan aspek alamiah dan sosial untuk menyikapi berbagai persoalan dalam kehidupan nasional. Terdapat 4 sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri, mengandung
prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkung strategisnya. Yang ketiga, wibawa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia memiliki sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan bangsa. Pendekatan Astagatra yaitu yang pertama aspek alamiah atau Trigatra. Aspek alamiah ketahanan nasional terdiri dari yang pertama letak geografis negara, yang kedua kekayaan alam, dan yang ketiga keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua aspek sosial atau Pancagatra. Aspek sosial ketahanan nasional terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baik, selanjutnya kita akan mengenal lebih lagi tentang Pancagatra, di mana di sini terdapat 5 poin. Di poin yang pertama adalah ideologi, di mana ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun makhluk sosial. Contohnya adalah pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di poin kedua ada poin politik, di mana sistem politik negara Indonesia pada Gatra dikelompokkan menjadi 2 bagian utama, yaitu politik dalam negeri serta politik luar negeri. Kemudian di poin ketiga adalah poin ekonomi, di mana perekonomian Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan, di mana memiliki arti, memiliki hak dan kewajiban yang sama yang bertujuan mensejahterakan bangsa. Dan bentuknya di sini adalah koperasi. Pancagatra yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah sosial budaya. Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan. Budaya adalah sistem nilai sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Yang kelima adalah pertahanan dan ketahanan. Pertahanan keamanan NKRI diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISHAM-KAM rata. Baik, setelah penjelasan mengenai ketahanan nasional yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa sifat dan asas ketahanan nasional yang ditemukan antara lain mandiri, dinamis, terpadu, dan berkelanjutan. Ketahanan nasional juga dapat memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan bernegara. Filsafat ketahanan nasional juga menjadi hal yang penting untuk dipahami dalam membangun ketahanan nasional. Baik, setelah ini kita membuka sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya dapat berkomentar di YouTube video ini. Baik, menyimak penjelasan dari kelompok 12 ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.